Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Bu Dosen. Podcast bincang-bincang bersama buku karya dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Acara ini didasari oleh perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk saat ini saya dengan pembawa acaranya Nur Masudin, utama pustakawan Universitas. Saya bersama Ibu Dr. Insinyur Atika Cindy Cahya MT. Selamat datang Bu di acara kami. Terima kasih kedatangannya. Oke, terima kasih Mas Nur. Salam buat teman-teman yang lain yang mengikuti podcast secara offline maupun online. Ya. Salam kenal. Terima kasih Bu. Untuk yang pertama ini ya, tentang buku ajar, buku yang jenengan tulis itu buku mata kuliah tentang, kalau nggak salah, tentang proses kimia dalam industri manufaktur. Buku ini kalau boleh tentang apa sih Bu buku ini, biar teman-teman dari Umsida terutama mahasiswa itu tahu. Okay. Meskipun itu buku-buku wajib, tapi kan apa sih buku ini, terutama nanti ini menjelang mahasiswa baru 2007. Monggo. Oke, Mas Nur. Sebenarnya buku ini kami buat sebagai buku ajar khusus untuk teknik industri, karena saya memang dosen di teknik industri. Jadi di teknik industri itu di kurikulum 2015 memang ada mata kuliah industri kimia. Karena itu buku ini disusun. Jadi ada 2 edisi. Jadi ada edisi yang pertama dan edisi yang kedua. Nah, bedanya untuk edisi yang pertama ini memang digunakan untuk pangan. Jadi industri manufaktur untuk pangan. Kemudian yang buku ajar yang kedua, yang industri kimia untuk manufaktur, itu digunakan untuk yang non pangan. Nah, jadi ada 2 kali kita menerbitkan. Nah, di kurikulum yang baru yang di 2019 ini industri kimia memang tetap ada. Kemudian yang di 2023 itu mata kuliahnya diganti dengan kimia dasar. Tapi di dalamnya kami masih menyelipkan di separuh semester itu tentang proses di manufaktur, karena kita teknik jadi kimia dasarnya itu yang dasar ya, yang benar-benar dasar, yang keteknikan itu kami berikan di separuh semester, di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, kemudian di pertemuan 9 sampai 10 itu sudah teknis. Kami menyampaikan ke mahasiswa bahwa di industri itu seperti ini prosesnya, yang menggunakan reaksi kimia, yang menggunakan proses kimia nanti menghasilkan suatu produk begitu. Berarti buku ini sasarannya langsung ke mahasiswa baru atau semester 1 atau berapa Bu untuk mata kuliah ini? Ya, sebenarnya mata kuliahnya ada di semester 2. Ada di semester 2, tapi buku ini dibuat umum, Pak Nur. Jadi semua mahasiswa yang kalau memang membutuhkan, misalkan mereka sedang magang begitu ya ke pabrik atau ke perusahaan, ke manufaktur A begitu ya, yang di buku itu ada misalkan seperti pengolahan sabun begitu pengolahan air ya. Kemudian ada di semen mungkin ya sedang magang, nah bisa menggunakan buku ini sebagai pegangan begitu, pegangan dasar Jadi sebenarnya untuk semester-semester berikutnya juga masih bisa digunakan sebagai pegangan. Termasuk juga mungkin ada teman-teman SMK ya yang jurusannya ke manufaktur begitu, juga bisa digunakan ini untuk praktisi, itu juga bisa digunakan. Berarti meluas Bu ya, tidak hanya khusus ke teknik industri aja Bu ya. Berarti kalau dibaca umum bisa berarti Bu ya. Iya, betul. Jadi kita buat benar karena buku ajar, tapi itu bisa digunakan untuk beberapa pengguna tidak terbatas hanya mahasiswa saja. Itu yang target yang jenengan tulis nanti ya. Pembacanya nggak hanya untuk mahasiswa industri aja, cuma yang lain bisa baca yang sesuai dengan isinya buku itu. Betul. Gini Bu, selanjutnya buku ini kan agak menariknya kan saya berkaitan sama ada kimianya, ada manufakturnya.
selain buku ini ada pembedaan nggak Bu? Selain yang untuk apa ya, membedakan buku ini dengan buku yang lain? Iya, sebenarnya buku proses industri kimia itu banyak. Nah, di beberapa mungkin kalau kita searching gitu kan muncul beberapa ya. Ini kita bikin ada 2 edisi ya. Memang kita bedakan antara pangan dan non pangan. Jadi ini kita matchkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan nih di bab 1-nya yang edisi pertama itu ada pengolahan air. Nah, dari situ kan ada penjernihan air yang dilakukan di skala besar sama penjernihan air yang dilakukan di skala kecil. Nah, mungkin di rumah nih airnya kuning ya, airnya bau. Nah, kalau membaca buku ini bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi proses penjernihannya bagaimana, ditambah dengan apa begitu ya, di luar konsep kalau sekarang teknologi sudah berkembang ya, sudah ada penjernihan air yang kita tinggal beli gitu ya. Tinggal beli pakai, tapi basic keilmuannya ada di sini. Jadi kita mau mengingatkan kembali bahwa misalkan menggunakan bahan-bahan alami seperti arang aktif ya, kemudian menggunakan pasir ya, itu masih kita ceritakan di buku ini. Nah, kemudian juga selain skala besar seperti PDAM gitu ya, yang disalurkan ke konsumen yang menggunakan PDAM ya, itu kami juga menjelaskan di situ penjernihan air yang digunakan di industri. Jadi industri itu penggunaan airnya tidak selalu digunakan untuk kamar mandi saja, tapi digunakan untuk proses. Nah, ini yang disebut dengan air sada biasanya. Jadi air sada itu dihilangkan beberapa mineralnya seperti Mg sama Cl-nya supaya apa? Supaya pada waktu proses kalau dia menggunakan air panas tidak menimbulkan kerak. Nah, kalau di rumah nih Mas Udin biasanya godok air gitu ya, manasin air, pancinya kan lama-lama jadi tebel. Nah, itu bikin kerak. Nah, itu sangat merugikan perusahaan. Jadi dalam rentang waktu tertentu kalau ganti pipa segitu banyaknya di perusahaan itu kan membutuhkan biaya yang besar. Nah, karena itu air yang digunakan harus diolah terlebih dahulu. Jadi air sada namanya. Nah, di buku ini juga ada diceritakan proses penjernihannya itu ada 3 proses ya, 4 proses itu yang bisa dipilih perusahaan yang mau yang mana gitu ya. Ada proses seperti menggunakan N-aziluit ya, kemudian ada yang menggunakan kapur soda ya, macam-macam. Itu teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang lain. Jadi buku ini bukan dibuat untuk hanya kalangan tertentu, tapi bisa dibaca yang lain. Di kegunaannya banyak banget tadi. Makanya buku tadi yang menarik tadi itu mengenai tentang penjernihan air itu yang paling menarik. Kalau skala kecil keluarga kecil, kalau pabrik termasuk ini Pak Nur. Di dalamnya juga ada produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya tentang pembuatan garam, pembuatan gula. Ya, itu kan kita hanya mengkonsumsi saja ya. Kadang tidak tahu prosesnya bagaimana sih. Terus minyak goreng ya. Nah, itu di dalamnya juga ada. Kami sampaikan di situ. Jadi seperti air tadi, air yang layak dikonsumsi itu yang syaratnya bagaimana sih ya. Terus minyak itu prosesnya bagaimana sih sehingga bisa sampai kita di rumah bisa digunakan untuk menggoreng dan lain sebagainya ya. Gula itu prosesnya bagaimana sih gitu ya. Terus garam juga begitu ya. Kan garam itu juga macam-macam ya. Ada garam pasar yang kita biasanya dapat kayak rosokan ada yang garam putih yang garam dapur kita nyebutnya, ada garam meja. Yang garam meja itu yang benar-benar putih, jadi murni NaCl. Nah, kelebihan kekurangannya itu juga punya masing-masing. Jadi mana yang layak untuk kita konsumsi sehari-hari, wah monggo baca buku ini. Ada rahasianya itu supaya nanti tetap sehat. Tolong dicari nanti. Kedepannya Ibu, kayak jadi tadi dengan kita diskusi kok menarik banget. Barangkali dengan punya kedepannya nanti buku ini akan dikembangkan atau gimana adanya gitu Bu.
betul. Kita sekarang membidiknya memang masih yang pangan dan non pangan, dan itu pun terbatas nggih kehidupan sehari-hari. Nah, kedepannya kita ingin menyusun buku yang lebih ke hemat, karena sekarang ini ya booming ya, lagi booming yang green ya. Jadi kita mau membidik yang itu, bagaimana sih produk-produk industri ya, yang industri kimia itu yang green, prosesnya bagaimana. Nah, kayaknya ini kedepannya kita mau mengupas tuntas, kita mau menyusun lah ya semacam itu yang sustainability ya, industri yang sustainability, yang ramah. Karena di beberapa perusahaan memang limbah itu tidak bisa dihindari, tapi masih bisa diolah menjadi sesuatu yang lain yang bermanfaat, atau itu diminimalkan. Jadi bagaimana prosesnya supaya limbah-limbah yang muncul di setiap step pembuatan suatu produk itu bisa minimal. Gitu Mas Udin. Menarik banget. Mimpi. Isinya saya kira buku apa gitu, saya baca. Menarik banget sama penulisnya. Nanti Mas Nur ngewangi nggih. Siap Bu. Bantu nulis. Siap. Saya tahu. Saya antara ilmu eksak sama non eksak itu beda, teman-teman. Tahu sendiri kan jenengan semua. Jadi kalau eksak itu ya gini. Ya sebenarnya kimia itu bisa dimanfaatkan. Kayak tadi misalkan dari tebu menjadi gula. Gitu kan tidak dilakukan secara alami, tapi ada tahapan proses yang panjang sebenarnya ya. Yang itu tidak sekedar hanya penguapan saja ya, tapi ada pembersihannya ya. Kan nggak mungkin nih tebunya misal dibersihin gitu ya, dikerik satu-satu gitu ya. Kalau masuk di pabrik gula ya pasti kondisinya kotor ya, kemudian berdebu ya, itu kan masuk di gilingan semuanya. Nah, akhirnya jadi nira itu tadi ya. Nah, gimana niranya dibersihkan gitu kan ya. Nah, itu masuk di kimia ya, proses kimia untuk pembersihannya. Ada lagi Bu yang perlu ditambahkan tentang buku ini Bu, barangkali agak menarik, menarik lagi deh. Jadi itu menarik banget untuk teman-teman mahasiswa, terutama teknik industri dimanapun, terutama mahasiswa teknik industri Unsida. Menarik banget ini buku ini, karena mengupas satu persatu sampai limbah itu diupas Pak. Ada lagi Bu yang dibicarakan, barangkali ada yang untuk menarik ini, untuk menarik membaca lah, minimal dibaca. Nggak usah ada dibaca aja. Itulah. Nggih, buku itu memang jendela jendela ilmu. Jadi kita bikin buku ini di-share dengan free. Jadi bisa dibuka di Press Umsida, jadi free, benar-benar free. Tadi kalau menemukan di Shopee, ini harus di follow up nih, atau di online yang lain ya, harus harus dicek terlebih dahulu karena kita share-nya free. Nah, harapannya adalah buku ini bisa dioptimalkan, bisa dioptimalkan bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Jadi minimal kita mengkonsumsi garam, mengkonsumsi gula, kemudian memanfaatkan semen, memanfaatkan minyak goreng ya. Itu tahu asalnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Jadi kita bisa prepare terhadap diri kita sendiri, produk itu aman atau tidak. Kita bisa memilih, karena memang di sekarang ini kan merek-merek sangat banyak sekali dengan tawaran-tawaran yang luar biasa nggih. Sabun mandi aja dengan segitunya banyak merek ya. Nah, itu kita bisa membaca komposisinya, kita bisa paham bahwa itu aman untuk kita. Kalau sekarang kan trennya halal juga ya. Nah, green juga Nah, ada beberapa mungkin komunitas-komunitas yang memang menjaga bahwa saya pilih produk yang benar-benar green, saya pilih produk yang halal begitu ya. Nah, dari buku ini kami berharap kita bisa paham komposisi masing-masing produk yang kita inikan sehari-hari. Nah, kedepannya mungkin kita sudah mulai akan masuk ke industri yang
Kalau di teknik industri itu namanya reserve manufaktur. Jadi apa ya namanya, proses manufaktur ya, yang itu kita remanufaktur supaya waste-nya yang keluar atau limbah yang keluar itu bisa minim. Nah, kita ingin buku industri manufaktur ini kita lanjutkan ke sana, yang nanti kita bisa mencapai ke SDGs yang ke berapa ya, yang waste, yang non waste itu ya. Menarik sekali teman-teman. Oke, Bu Atika, terima kasih Bu. Jadi teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, terutama mahasiswa Umfida, di bagaimana buku ini berguna, dilihat dari isinya dan penjelasan dari penulisnya tentang proses kimia dalam industri manufaktur. Yang ingin tahu tadi di Tokopedia juga ada, Umsida Press juga ada, bukunya juga ada. Sekian teman-teman, Ibu Atika, terima kasih atas datangannya, ilmunya. Senang sekali bisa diundang di sini. Ilmunya nyebar Bu. Terima kasih. Teman-teman, saya akan mengakhiri podcast Buku Ajar Bu Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.